Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini, sang nabi di sini tampak menegur dirinya sendiri atas keluhan yang sudah dibuatnya. Nabi tampaknya mencela Allah sebagai tidak baik dan keras. Mereka yang secara tergesa-gesa mencaci Allah seharusnya setelah merenungkannya mencaci diri mereka sendiri karenanya. Kita tidak boleh membuka mulut untuk menentangnya. Orang-orang yang menyalahkan nasib mereka mencela Allah yang telah menetapkannya untuk mereka. Alasan mengapa orang tidak boleh mengeluh. Yang pertama, kita adalah manusia dan bukan binatang. Kita makhluk yang berakal, yang harus bertindak dengan akal budi, yang harus melihat ke atas dan ke depan. Dan dari kedua arah itu kita bisa menempatkan pertimbangan yang cukup untuk membungkam keluhan-keluhan kita. Kita adalah manusia dewasa dan bukan anak-anak yang menangis setiap kali ada yang menyakiti. Kita adalah manusia dan bukan dewa dan bukan tuan-tuan. Kita bukanlah tuan atas diri kita sendiri. Bukan kita yang membentuk kehidupan kita sendiri. Kita terikat dan harus patuh, harus tunduk. Kita bukanlah penduduk dunia seperti demikian, di mana tidak ada kesedihan, melainkan dunia di dalam hidup penuh dengan kesedihan. Kita adalah manusia dan bukan setan, tidak berada dalam keadaan yang tercela tak tertolong dan tanpa harapan seperti keadaan setan, tetapi memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, yang dengannya kita dapat menghibur diri kita sendiri. Yang kedua, kita adalah manusia yang hidup. Hidup kita rapuh dan menyusut. Namun kita masih hidup dan tidak boleh mengeluh. Orang yang hidup, dialah yang harus mengucap syukur dan bukan mengeluh. Selama ada hidup, masih ada harapan. Dan karena itu, bukan untuk mengeluh bahwa segala sesuatu yang buruk, kita harus membesarkan hati kita dengan harapan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita adalah orang-orang berdosa dan apa yang kita keluhkan dalam hidup yang adil atas dosa-dosa kita. Bahkan hukuman itu jauh lebih kecil daripada yang pantas kita dapat akibat kejahatan-kejahatan kita.
hanya sedikit alasan kita untuk mengeluh permasalahan kita. Sebab itu terjadi karena perbuatan kita sendiri. Kita sendirilah yang harus disalahkan karena kefasikan kita sendiri menghajar kita. Kita tidak mempunyai alasan untuk berseru dengan Allah sebab Ia bertindak benar di dalamnya. Dia adalah penguasa dunia yang perlu baginya untuk mempertahankan kehormatan pemerintahannya dengan menghukum orang-orang yang tidak taat. Karena itulah firman Tuhan melarang kita bersungut-sungut. Kita harus bertobat. Kita harus berusaha mendamaikan diri kita sendiri dengan kehendaknya yang kudus. Apakah kita dihukum karena dosa-dosa kita? Karena itu adalah bersabarlah. Sebab jika kita tetap berjalan dengan menentang Allah, Ia akan menghukum kita 7 kali lipat lebih berat. Karena apabila Ia menghakimi, Ia akan menang. Sebaliknya, jika kita menyesuaikan diri kita dengan Dia, maka meskipun kita menerima hukuman dari Tuhan, kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena itulah firman Tuhan berkata, janganlah mengeluh, tetapi bersyukurlah. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.